Baik pemirsa, apa hubungannya cadar dan celana cingkrang dengan radikalisme? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait dari Gedung Parlemen, dan di studio juga sudah ada pengurus Persaudaraan Alumni 212 Haikal Hasan. Assalamualaikum Pak Haikal Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, April. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga untuk Pak Jazilul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Apa kabar Pak Haikal? Baik Pak Jazilul. Baik. Nah ini kan kita lagi membahas mengenai begitu cadar dan celana cingkrang. Pak Jazilul, apakah Anda setuju Pak dengan adanya rencana ini Pak? Dan apa responnya? Begini, pakaian itu adalah ekspresi budaya, bahkan ekspresi keagamaan seseorang. Baik, jadi setiap adat istiadat memiliki budaya tertentu. Nah, tetapi terkadang kita mengasosiasikan apa yang terjadi di luar atau budaya luar yang kemudian dipakai di satu tempat tertentu sehingga menjadi sesuatu yang tidak umum, sehingga menimbulkan dugaan. Katakanlah begini, kalau pakaian cadar atau wanita di Afghanistan biasanya menggunakan burqah, pakaian tertutup dari mata, semuanya tertutup, itu yang disebut dengan burqah. Nah, kemudian dipakai di Indonesia, yang itu tidak umum, maka akan menimbulkan asosiasi tertentu karena itu bukan budaya yang dipakai. Radikal begitu Pak maksudnya? Nah, karena memang negara itu identik dengan kegiatan-kegiatan yang memunculkan kekerasan gitu, yang diidentifikasi dengan agama atau adat tertentu gitu. Baik. Berarti tetapi itu tidak otomatis. Baik, kalau Pak Haikal sendiri bagaimana Pak? Atau negara. Jika ada seseorang yang menggunakan cadar begitu, apakah ekspresinya tidak terlihat? Saya mau mengkritisi begini ya. Ini kok kenapa jadi gaduhnya baru sekarang begitu ya? Baru pemerintahan yang baru dibentuk beberapa hari ya. Dan kegaduhan ini sasarannya adalah ustadz, masjid, cingkrang, cadar, jidat, hitam, dan seterusnya. Sebenarnya siapa sih yang disasar? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Terbuka aja deh kepada masyarakat. Baik. Terbuka aja kepada masyarakat. Baik. Sebelumnya definisikan dulu deh, radikal itu apa sih? Apa hubungannya radikal dengan busana? Baik. Untuk mengetahui, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemirsa Menteri Agama Fahrul Razi berapi-api saat menyampaikan pandangannya tentang khilafah, cadar dan celana cingkrang dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan pada 31 Oktober kemarin. Dan berikut pernyataan lengkapnya. Nah, maksud saya kita semua juga punya sikap yang sama. Meskipun nggak usah teriak seperti saya tadi. Karena saya orangnya suka teriak mungkin karena saya tinggal di situ. Jadi sikap kita harus sama. Jangan nanti di saya marahin, di tempat lain diajak bercanda, ketawa-ketawa. Enggak! Kalau Anda tidak bisa mengawal Indonesia, percuma negara membayar Anda. Keluar Anda. Satu. Kemudian masalah celana-celana cingkrang itu tidak bisa dilarang dari aspek agama, karena memang agama pun tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai bisa, misalnya di tentara, celana kamu kok tinggi begitu? Kamu lihat tadi aturan tanda PDH di tentara gimana? Ikuti itu. Kalau kau nggak bisa ikuti, keluar kamu. Sikap kita masih sama. Kalau ada yang bersikap mendukung khilafah itu kan mendukung negara lain di luar negara Indonesia. Ya kan dia. Kamu dibayar oleh negara Indonesia. Kamu hormat negara Indonesia. Kamu bisa berubah enggak? Kalau bisa silakan. Kalau enggak, keluar kamu dari tentara. Keluar kamu dari PNS. Keluar kamu dari gue. Baik, itulah tadi pernyataan dari Menteri Agama. Ternyata beliau mengungkapkan kalau tidak boleh ada yang memakai cadar dan celana cingkrang di lingkungan pemerintahan. Pak Haikal bagaimana? Sekali lagi.
terus terang saja diungkap ke publik, dan setelah hari Kamis tadi ya akan kita dengar apa jawaban Pak Menak, apa maksud Pak Menak mengatakan demikian di DPR. Itu yang paling penting, karena tadi udah ada kalimat itu ya. Cuman dari sisi kami nih, kami sebagai rakyat melihat apa iya gitu loh. Itu ancaman, apa iya itu darurat gitu loh. Bagaimana dengan darurat judi online yang sudah ada berapa puluh situs dan semua terjerat. Kalau saya jadi Menteri Agama, dan saya juga nggak kepengen cuma andai kata, saya akan bilang hari ini darurat banyak orang miskin di negara kita. Bagaimana kalau kita hidupkan satu orang kaya memelihara satu orang miskin sebagaimana kaum Ansor dan Muhajirin. Jadi bersatu, jadi kompak, jadi didukung oleh Mendagri, dibuatkan sebuah kalau undang-undang. Misalnya tujuannya untuk menghilangkan radikalisme yang akhir-akhir ini terjadi, bagaimana Pak? Terapkan masyarakat, ikut, lakukan penelitian, ajak kami bersama. Itu loh, bukan dihadang dari segi pakaian gitu loh. Kalau ini kan akhirnya menimbulkan efek yang lain. Saya tidak bercingkrang dan keluarga saya tidak bercadar. Tetapi apabila ada orang yang melarang itu, kita tersinggung gitu loh. Kenapa? Karena itu mau nggak mau bagian daripada ajaran Islam yang ada kita dapati dari nas, baik dari hadis Nabi SAW ataupun perintah Umar bin Khattab. Baik. Kalau dari Pak Jazilul sendiri, kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini adalah bentuk ekspresi ideologi seseorang begitu Pak. Nah, kalau misalnya ada larangan seperti ini, seperti apa Pak Jazilul? Jadi begini, setiap paham atau adat atau pemikiran itu selalu ada simbolnya. Nah, Indonesia ini berpegang kepada budaya dan simbol-simbol Pancasila. Nah, kalau ada simbol misalkan palu arit yang ditaruh di pin, itu juga nggak boleh. Nah, sama halnya ketika pakaian tertentu dianggap mewakili simbol tertentu yang bisa memberikan pemahaman berbeda di masyarakat. Apakah betul begitu Pak? Maaf Pak, maaf. Kalau umpamanya barometernya Pancasila, tadi Bapak katakan barometer Pancasila, maka bikin definisi dulu Pak. Radikal itu apa? Satu, definisi radikal. Satu, yang mau dan hendak dan ada upaya dan mememikiran untuk mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Misalnya itu kita sepakati. Orang yang bercadar, orang yang celana cingkrang, tidak ada sedikit pun pertentangan dengan Pancasila. Tidak ada sama sekali. Karena itu ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan kita supaya taat begitu. Emang enaknya sih di studio. Ini saya tahu yang diundang 4, yang hadir cuma 1. Ada apa ini? Ayo dong berempat datang ke sini. Karena mungkin cuaca lagi hujan, Pak Eka. Jadi April emang orangnya sangat positif. Jadi silakan. Saya paham betul karena saya sama agamanya dengan Pak Haikal. Dan saya sama sekali tidak mengatakan yang bercadar atau yang bercelana cingkrang itu radikal. Cuman saya mengatakan ada beberapa ekspresi yang kemudian dianggap oleh sebagian itu ekspresi dari budaya tertentu, begitu. Coba kita lihat ke depan. Katakanlah di Indonesia ini atau budaya berpakaian di Indonesia ini tidak dikenal misalkan pakaian menggunakan burqah. Tapi bukan saya melarang burqah, tetapi itu bukan budaya yang ada di Indonesia, begitu Pak Haikal. Nah, kalau kemudian pemerintah membuat aturan, ya memang pemerintah yang punya kewenangan membuat aturan. Sehingga nanti apa yang kemudian mau diimplementasikan, tujuannya apa. Nah, ini kan baru wacana. Baik. Apakah ini termasuk penyerang ranah privat? Kalau lihat yang dari dilaporkan ya, kalau lihat dari semantik dan pilihan narasi yang disampaikan, kelihatannya akan ada peraturan yang melarang itu. Kita lihat deh 1 minggu ke depan ya. Kita saksikan ya. Kita saksikan, masyarakat akan melihat. Kira-kira 1 minggu ke depan apa yang terjadi dengan aturan itu. Baik, Pak Jazilul, benar Pak akan ada aturan ke depannya Pak? Ya, itu di ranah pemerintah ya. Sampai hari ini kan memang sudah ada aturan cara berbusana. Orang pergi ke kolam renang,
itu pasti boleh pakai bikini. Tapi kalau pergi ke masjid jangan pakai bikini. Sudah ada aturan karena setiap tempat itu harus dihormati sesuai tempatnya. Begitu. Berarti memakai cadar ini termasuk masjid, melanggar aturan berpakaian Islam, begitu ya, Pak? Contoh yang bukan, Bapak lakukan nanti kan diatur contoh yang Bapak lakukan terlalu radikal. Di Kopri misalkan itu sudah diatur bajunya, caranya, begitu. Itu sudah ada aturan. Apakah di sekolah Pancasila yang kita begitu. hormati, Misalkan, apakah Pancasila yang kita agungkan dan Pancasila yang kita sepakati bersama melarang hal itu? Bagaimana dengan negara Amerika Serikat, Pak, yang terkenal kapitalis dan liberalnya luar biasa? Mereka masih mengizinkan cadar, Pak. Masa Pancasila tidak mengizinkan? Masa Pancasila melarang? Tidak, saya rasa. Ketuhanan Yang Maha Esa itu menghormati. Ya, makanya cadar, saya tolong dipahami bahwa saya, keluarga itu tidak ada yang bercadar. Dari kakek nenek semua nggak ada. Tetapi ketika ada orang mempermasalahkan cadar, saya sebagai rakyat dan sebagai orang yang diundang ke sini harus membela bahwa itu pilihan hak yang tidak bisa diatur gitu loh, Pak. Kecuali memang ternyata pakaiannya menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Bapak ambil contoh tadi pakaian renang. Oke, pakaian renang dibawa ke masjid, jelas nggak boleh. Tapi itu contoh yang radikal. Orang bercadar, masa iya sih ada unsur radikal atau terorisme? Kalau setiap orang yang ngebom itu membawa dan memakai cadar, ya dia yang salah dong. Jangan menjadi digeneralisir. Begitu juga celana cingkrang, begini, Pak Haikal, bukankah Nabi melarang untuk menutup sampai dengan mata kaki? Saya kasih analogi saja, Pak. Yes. Kalau orang mau masuk komplek, kendaraan kaca saja dibuka, Pak. Kacanya dibuka supaya ketahuan identitasnya. Nah, kalau ada nanti tamu, itu saya pikir kalau menggunakan cadar yang kemudian tidak bisa dilihat, itu saya pikir boleh diperiksa. Karena apa? Karena itu memang untuk keamanan. Nah, kalau soal aturan itu pasti akan disesuaikan dengan lingkungan kerjanya, Pak. Cakep, Pak. Kalau disesuaikan dengan aturan lingkungan. Karena itu satpamnya ada yang perempuan. Jadi membuka lapangan kerja. Nanti wanitanya membuka di depan satpamnya. Karena wanita yang menggunakan cadar itu bagi dia tidak ingin dilihat oleh pria. Jadi buka lapangan kerja, cocok, Pak. Nanti di Korpi juga ada wanita yang menjaga, yaitu yang berarti masih dikaji begitu ya, Pak Jazilul ya? Pak Haikal, saya sama dengan Pak Haikal. Saya juga beragama Islam. Yang dimaksud dengan menutup aurat itu tidak menutup kemudian identitas seseorang. Sama, saya udah bilang tadi, Pak. Paham saya tidak menggunakan cadar. Karena itu bahkan saya melarang anak saya menggunakan cadar. Saya melarang, kenapa? Karena dia masih kecil, ribet dan sebagainya. Sebenarnya saya sebagai orang tua menjaga anak saya ya, Pak ya. Ya, saya bilang sama keluarga nggak usah pakai cadar. Itu saya bilang sama keluarga. Ini di depan live saya umumkan. Tetapi kalau seandainya dia udah dewasa, saya tidak akan pernah bisa mengintervensi pakaian dia. Karena dia masih kecil sekarang. Nah, pemerintah begitu juga dong, Pak. Pancasila tidak melarang orang bercadar. Kalau aturannya Pancasila. Begitu, Pak. Ya, saya setuju, tapi tempatnya itu nanti disesuaikan. Jadi kalau salah tempat, busana salah tempat, itu juga akan menimbulkan fitnah, Pak. Ya, baik. Akhirnya kita pasti akan nyerah dengan kita tahan dulu ya, kita tahan dulu. Pak Jazilul, kita tahan dulu. Kita akhirnya pasti akan nyerah dengan aturan pemerintah. Kita tahan dulu Pak Jazilul dan juga Pak Haikal. Lalu seperti apa sebenarnya tanggapan Menteri Dalam Negeri terkait rencana larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang bagi aparatur sipil negara? Berikut pernyataan dari Tito Karnavian. Tapi prinsipnya memang harusnya, ya kan ada tata aturan. Ada tata aturan tentang cara berpakaian untuk para ASN, para polisi, anggota TNI, semua itu sudah ada istilahnya itu tata untuk seragam, itu ya, menggunakan seragam berpakaian. Nah, kalau seandainya itu melanggar ya nggak boleh, berikan sanksi administrasi atau teguran ya. Nah, tapi kalau seandainya ada yang tetap melanggar juga, ya apa boleh buat mungkin sanksi yang lebih berat lagi gitu. Tapi prinsipnya harus sesuai dengan
peraturan tata seragam, tata cara berpakaian di lingkungan aparatur sipil negara. Ingat, ASN ini bukan swasta, ASN ini dibayar oleh negara, ya, dan kita harus setia kepada 4 pilar Indonesia, ya, Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45. Harus setia itu. Di luar itu, maka kita akan tentunya tidak akan. Ya, baik, jelas. Ya Pak, baik Pak Jazilul, bagaimana nih Pak? Berarti sudah sangat terang akan adanya jelas, aturan ke depan begitu. Aturan demikian gitu loh. Dan apa hubungannya dengan 4 pilar bahwa berpakaian cadar? Ya, justru setia, justru UUD 45. Boleh Pak Jazilul dulu, silakan. Oh, silakan, ya. silakan. Jadi Ustadz Haikal, kalau kita bicara cara berpakaian di Islam saja, kalau kita misalkan perdebatkan apakah haram atau tidak menggunakan niqab, itu ada ulama yang mengharamkan, makruh, memakruhkan, karena dianggap itu hulu, bukan haram ya, makruh. Karena apa? Karena nanti akan artinya pakaian yang seperti itu dianggap berlebihan. Bagi Islam cukuplah menutup aurat, gitu Pak. Nah, bahwa kemudian busana di masing-masing tempat itu ada aturannya, tentu semua punya aturan, Pak. Di keluarga ada aturan, di kolam renang ada aturan, di pasar ada aturan, di masjid ada aturan. Bahkan busana laki-laki perempuan juga tidak boleh dipertukarkan. Misalkan bagi laki-laki Islam tidak boleh pakai emas. Itu semua juga bagian dari perhiasan pernak-pernik misalnya gitu loh, Pak. Yang kemudian ada aturannya. Nah, kalau negara atau instansi pemerintahan membuat aturan untuk pendisiplinan kerja, saya pikir tidak ada soal di situ. Ya. Asal memang tidak melanggar batas-batas budaya. Udah kebaca Pak, akhirnya memang begitu. Dari awal pembentukan baru 1 hari terbentuknya kabinet, maka langsung yang disasar itu adalah kita akan menertibkan Islam radikal. Lalu bergulir selama seminggu. Lalu kemudian kita akan menertibkan celana cingkrang dan cadar, bergulir seminggu. Nanti apalagi yang bergulir? Karena itu saya minta, dan kita ini sebagai rakyat, sebagai satu suara rakyat, minta kepada pemerintah, apa nggak ada urusan yang lebih penting dari itu? Bagaimana kacaunya di daerah karena mereka terjerat dengan judi. Judi online itu sudah berapa puluh tempat dan mereka telah jadi terserat. Bagaimana dengan 500 ribuan? 1% per hari bunganya itu menjerat semua pemuda-pemuda desa. Oke, nggak semua, maaf berlebihan. Banyak sekali pemuda-pemuda yang terjerat. 1% per hari. Lihat, semua dengan transparan. Apa ini nggak darurat? Apa ini nggak tersedot uang masyarakat? Ada Pak, ada yang bunga yang namanya per bulan 500 ribuan, tapi dendanya 1% per hari itu menjerat. Apa ini nggak darurat, Pak? Apa tidak darurat? Apa nggak pemerintah lebih ke sana gitu loh? Ini tertibkan, kenapa urusannya urusan cingkrang dan cadar? Bagaimana kalau umpamanya institusi keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kapolri semua sepakat, oh ini adalah penyakit masyarakat. Bagaimana dengan darurat narkoba yang setiap saat semakin menggila? Bagaimana dengan darurat yang lain? Kita masyarakat boleh disajikan. Langsung Pak Jazilul dijawab. Sebentar, kita masyarakat ini disajikan dengan remeh-temeh yang seperti ini gitu loh, baik, Pak. Kita kasih kesempatan dulu ya. Silakan. Ya, jadi Ustadz, saya yakin bahwa apa yang menjadi, ini kan baru wacana yang disampaikan, tetapi yang sudah berjalan selama ini di pemerintahan, di instansi pemerintahan, itu sudah ada aturan berbusana. Saya saja sebagai anggota DPR, itu kalau masuk ruang paripurna ada aturan dan cara berbusana. Karena apa? Kan itu menunjukkan kehormatan. Tetapi misalkan saya dari tadi tidak mengatakan bahwa saya ini mengharamkan atau melarang cadar atau celana cingkrang. Nah, kalau itu budaya, kalau itu ekspresi di ruang yang tertentu itu tidak ada masalah. Tapi kalau di ruang umum yang menimbulkan prasangka, masyarakat prasangka yang kurang baik, tentu pemerintah boleh saja membuat aturan, tapi saya belum tentu setuju Pak Haikal. Pak, maksud saya Pak Isa. Saya belum tentu mendukung aturan itu.
Kenapa Pak belum tentu mendukung Pak? Bahwa wacana pemerintah, ya karena kan itu hak privasi semua orang, hanya tempatnya di mana. Nah kalau instansi pemerintah tertentu itu misalkan apa namanya membolehkan, berarti setiap instansi nantinya akan berbeda aturannya begitu Pak? Loh, selama ini kan sudah ada. Misalkan Pemda DKI tiap hari tertentu pakai budaya, pakai adat baju Betawi. Itu kan sudah ada pakai sarung. Itu nggak ada masalah. Itu dan untuk cadar dan celana cingkrang ini akan diterapkan sama? Nah, kalau diatur kan nggak ada masalah. Hanya diatur. Baik, kalau ada aturan seperti itu bagaimana Pak Haikal? Kita lihat ke depan, kalau lihat dari wacana, lihat dari narasinya, lihat dari hari-harinya semuanya, memang diatur ke sana. Akhirnya apa akibatnya? Kita hanya bisa menerima dengan ngelus dada. Kita rakyat akhirnya. Betul lah begitu. Akhirnya apaan? Timbul suasana yang tidak nyaman di masyarakat. Kok negara sampai ngatur sampai sedemikian remeh-temeh gitu. Tidak nyamannya itu seperti apa sih Pak Haikal? Bagi orang yang bercadar ketika dilarang, dia akan memilih apakah dia akan tetap bercadar atau dia keluar sebagai ASN. Apa ini nyaman bagi keluarganya? Bagi orang yang mempertahankan celana cingkrang, dia akan memilih. Kalau itu konsekuensi yang harus diterima? Ya apa boleh Pak, makanya saya bilang kita sebagai rakyat lagi-lagi sebagai orang yang berkorban gitu loh. Kenapa nggak berusaha untuk memberesin kesehatan? BPJS itu loh yang menjadi darurat BPJS. Baik. Udah sampai dinaikin, udah sampai. Baik, Pak Jazilul ada anggapan kalau ada hal yang lebih penting gitu lagi untuk diurus begitu Pak Jazilul. Seperti apa Pak? Oh banyak negara yang harus diurus itu banyak. Saya setuju, bukan hanya soal cara berpakaian. Saya setuju judi online dan narkoba, saya setuju pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang keras terhadap praktek-praktek kejahatan yang seperti itu begitu. Tetapi bahwa saat ini Menteri Agama melontarkan wacana itu dalam konteks ingin melakukan disiplin dan cara berpakaian. Nah, oleh Ustadz Hasan dianggap itu remeh-temeh. Tidak darurat, itu tidak ada masalah. Baik. Karena memang begitu. Baik. Semua boleh untuk berpendapat. Baik. Pemirsa, sebenarnya tidak hanya polemik cadar dan celana cingkrang saja, tapi juga ada himbauan atau rencana yang dikeluarkan oleh Menak. Di antaranya adalah dakwah yang menggunakan bahasa Arab ini akan nantinya dirubah menjadi bahasa Indonesia. Tanggapan Anda seperti apa Pak Haikal? Coba deh, tanggapan saya silahkan diatur. Dan kita lihat respon di masyarakat seperti apa. Itu tanggapan saya. Silahkan diatur Pak. Jangan pakai bahasa Indonesia. Apalagi cadar nggak boleh. Apalagi cingkrang nggak boleh. Silahkan diatur sedemikian rupa. Semua aturlah semuanya. Nanti kita lihat respon apa yang terjadi di masyarakat. Pak Jazilul benar ya akan ada rencana untuk tidak lagi merubah bahasa Arab atau dakwah yang bahasa Arab ini menggunakan bahasa Indonesia. Bukan dakwah Pak, doa. Doa ya. Nah itu ya kalau itu yang terjadi, ini kan di aparat pemerintah ya, saya belum tahu yang dimaksud dengan apa namanya tidak boleh berdoa bahasa Arab. Padahal kalau di kita di Islam yang namanya doa dalam sholat ya harus bahasa Arab, tidak boleh bahasa Indonesia. Saya nggak ngebayangin ya Mbak April ya, Pak, saya nggak ngebayangin ya tiba-tiba seorang ustadz lagi berdoa dengan bahasa Indonesia ya Tuhan mohon amin. Amin bahasa Arab ditangkap gitu. Aduh. Ini kalau umpamanya benar apa yang Mbak April sampaikan itu, terus begitu oke nggak pakai bahasa, bukan dalam salat, dalam doa dalam hari-hari. Ya Tuhan, berilah kami rezeki. Rezeki bahasa Arab, berilah kami manfaat bahasa Arab, berilah kami. Apa sih, ya ampun. Ini konyol betul-betul. Apakah akan seperti itu Pak Jazilul kira-kira nanti? Robana, nggak boleh Robana bahasa Arab. Ya Tuhan kami. Justru kalau itu terlalu jauh kalau mengatur doa itu. Enggak, kita kan merespon apa yang Mbak April katakan, yang tanyakan. Dan ternyata ada wacana ke situ juga gitu loh. Ya makanya itu terlalu jauh kalau misalkan urusan bahasa doa yang dipakai kemudian diatur. Misalkan dan selama ini sudah ada kok
Lalu dasarnya apa Pak Jazilul untuk ada rencana mengubah doa itu Pak? Yuk. Loh, itu bukan saya, tanyakan saja ke yang menyampaikan. Kalau itu saya sangat tidak setuju. Berarti Anda tidak setuju ya dengan adanya rencana itu Pak ya? Tapi mengetahui akan ada rencana seperti itu ya Pak? Kalau saya. Itu dari yang tadi dilihat di TV saja. Baik. Menurut saya untuk doa di setiap instansi mau menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apa, asal itu dipahami oleh mustamiknya atau yang mendengarkan, itu nggak ada soal. Ya, jadi tidak kemudian ya disesuaikan tempatnya lah. Dan itu Tapi Pak Haikal, kita kan juga sering ya Pak ya berdoa dengan bahasa Indonesia gitu, bahasa yang kita mengerti. Karena kan memang bisa dilaksanakan dengan mudah. Ya, tapi lagi-lagi itu hak orang kalau menggunakan bahasa Arab. Kalau umpamanya ada yang lebih serak dengan bahasa Arab, terus nggak boleh lagi gitu. Larangan itu yang dipermasalahkan. Itu misalnya betul gitu ya. Sebaiknya kita lihat aja ke depan apa yang terjadi di masyarakat. Kalau seandainya semua aturan-aturan itu, kalau judulnya bukan melarang tapi menghimbau, seperti apa? Nggak usah didengar himbauan seperti itu. Baik. Oke. Pak Jazilul sudah semakin gaduh sepertinya Pak ya tentang larangan cadar dan celana cingkrang ini ya. Nah, apakah ini akan terus dilanjutkan atau masih dikaji lagi Pak? Begini, menurut Anda Pak, wacana ini jangan membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau mau membuat aturan, tentu ada sosialisasi dan lain-lain. Kan ini menyangkut aturan, begitu. Tapi jangan membuat aturan atau wacana yang membuat kegaduhan. Saya setuju. Nah, karena masih banyak masalah-masalah lain yang harus ditangani, begitu. Nah, saya menganggap apa yang disampaikan oleh Menteri Agama itu adalah salah satu bentuk ya pemahaman Menteri Agama yang baru itu terhadap keadaan, gitu. Loh, iya Pak, Bapak bilang jangan buat gaduh. Lo yang bikin gaduh siapa? Ya. Siapa yang pertama kali mengucapkan itu? Itu pembuat gaduhnya. Baik. Gitu loh Pak. Siap, baik. Terima kasih Mas Haikal. Pak Haikal sudah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Pak Jazilul, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anyus Sore Pak. Assalamualaikum Pak Haikal. Ya baiklah pemirsa, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Anyus Sore.